Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Jadi aku bakalan lihat apa yang kamu tarik ke dalam hidup kamu. Ini kalau kalian yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, ada message for you. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Lakukan sekali lagi sembari bertanya ke dalam hati, apa pesan untuk dirimu dari semesta? Tarik nafas. Tahan. Lalu hembuskan. Jika masih mikirin tentang seseorang, coba hempaskan dulu sejenak, fokusnya ke diri sendiri. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? So, ini untuk dirimu. Spread message for you. Ada deep cellular healing, Arcturus energy, physical and emotional healing. Kalau aku lihat di sini banyak banget yang ngalamin fase dihempaskan dari orang-orang yang negatif. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalami kayak hubungannya berpisah sama orang-orang yang sebenarnya hanya membuat dirimu sedih aja gitu. Ada juga yang dipisahkan dari pekerjaan yang negatif atau pekerjaan yang tidak lagi membuat kamu berkembang. Jadi di sini ada konsep lagi dibersihin, didetox sama semesta. Saat manusia didetox sama semesta, dibersihkan dari energi toksik, itu biasanya fasenya atau progresnya itu bukan progres yang manis ya, bukan progres yang kayak rainbow and butterfly. Jadi biasanya jor-joran banget nih sini. Mungkin beberapa dari kalian anggap ini sebagai konsep spiritual awakening, tapi kalau aku melihat ini juga sebagai, selain spiritual awakening, kita akan semakin sadar lagi sama misi jiwa kita, tapi ini lebih seperti kayak dibersihin benar-benar gitu. Nah, saat dibersihin ada cellular healing, which is ngomongin soal sel-sel di dalam tubuh kita, zat-zat di dalam tubuh kita, DNA kita, semuanya itu disembuhkan gitu. Nah, saat kita sudah mampu untuk menyembuhkan diri, yang sembuh itu seperti termanifestasi aja keluar. You healing, orang-orang sekitar kamu juga healing gitu. Jadi ini ada fase healing yang dalam banget gitu. Sometimes ini gak akan bisa dinalarin sama manusia ya, cara semesta untuk healing kita. Sometimes it just happening gitu. Terjadi aja gitu. Nah, di sini ada fase. Mungkin dari 1 bulan sampai ke 3 bulan ke depan kamu akan ngerasain banyak perubahan di lingkungan sekitar kamu, di lifestyle kamu, pola pikir kamu. Itu tandanya lagi disembuhin banget. Secara fisikal sama emosional soalnya. Fisikal kan sesuatu yang ada di material kita kan. Ada yang kita lihat, kita pegang gitu. Mungkin saat kamu berkaca, bercermin itu ada perubahan di wajahmu, ada perubahan di badanmu, karena perubahan lifestyle, atau bahkan orang-orang sekitar gitu. Yang kita kerjain, yang biasa kita datengin tempat-tempat itu berubah gitu. Jadi ada perubahan. Dan di sini ada the Heather, deep love, mother milks, birth as a portal. Beberapa dari kalian, terutama untuk yang perempuan, udah pasti ini untuk yang perempuan, ada keadaan dimana mungkin kamu harus lebih fokus untuk kesehatan rahim, because ada banyak banget dari kalian yang itu purpose-nya atau tujuannya ada di hidup ini untuk bisa mengandung atau bahkan untuk bisa mengayomi future child kamu gitu, anakmu di masa depan nanti. Nah, di sini ada pelajaran soal cinta dari seorang ibu. Jadi untuk kebanyakan dari kalian, mau perempuan mau laki-laki, coba connect lagi sama sosok ibu, pahamin sosok ibu seperti apa. Jika beliau masih ada, coba ngobrol. Hubungannya dibersihkan, hubungannya disehatkan. Jika beliau sudah tiada, kita bisa kirim doa gitu, minta pertolongan dari orang tua. Nah, terutama dari sosok ibu. Di sini kalau aku lihat ada di dalam dirimu itu yang memang diperuntukkan untuk
memberikan cinta selayaknya seorang ibu memberikan cinta ke anaknya gitu. Jadi bukan hanya keturunan kita yang kita kasih cinta dan kita curahkan perhatian, tapi kamu juga bisa ngasih itu mungkin ke keponakan kamu, ke orang-orang yang dekat sama kamu yang punya anak gitu. Mulai saat ini coba diperhatikan lingkungan sekitar mana yang mungkin lagi dekat sama dirimu gitu. And then di sini ada deep love, ada cinta yang cukup dalam. Birth as a portal. Nah, konsep birth as a portal itu biasanya bukan hanya kita merasa cara harafiah melahirkan seorang bayi, tapi bisa juga secara metafora itu kita giving birth to something. Kita mengeluarkan sesuatu dari diri kita sendiri. Ada yang ngeluarin karya, ada yang ngeluarin bisnis, apapun datangnya dari diri sendiri yang kamu rawat kayak bayi kamu sendiri gitu. Yang kamu curahkan tenaga kamu bagikan itu anakmu sendiri. Nah, di sini ada perspective. None of this matter. Zoom out. Common grounds. Belajar untuk tidak terlalu banyak konflik sama orang-orang sekitar. Karena gini, the truth is, kebenarannya adalah semua orang pikirannya punya perbedaan. Kayak sidik jari kita berbeda, pemahaman kita cukup berbeda. Yang bagi kamu baik, belum tentu yang bagi orang lain itu baik. Yang bagi kamu tidak baik, belum tentu bagi orang lain itu baik. So, kalau misalnya ada menemukan sebuah perbedaan sama sekitar kamu, atau kamu bertemu sama seseorang, atau punya pacar, punya kesayangan kamu lah gitu, punya perbedaan pikiran, kamu nggak bisa maksain. Jadi sometimes yang bisa kita lakukan adalah just keep silent, fokus sama kedamaianmu sendiri. Jadi jangan mengusik kedamaian kamu dengan konflik yang sebenarnya konfliknya itu kalau kita pahamin baik-baik juga nggak pernah akan selesai, karena yang tadi aku bilang setiap orang pasti punya perbedaan gitu. And then belajar untuk ngelihat bigger picture-nya gitu, belajar untuk melihat jauh ke depan sana gitu, sebab akibat jauh ke depan sana. Dan kadang-kadang ada banyak banget yang mungkin terbiasa untuk berada di dalam sebuah drama atau sebuah toxic relationship yang sebenarnya itu nggak penting gitu. Jadi jangan terlalu fokusin sama hal-hal yang nggak penting. Let's say contoh gini, kamu punya pacar, kamu punya pasangan, and then pasangan kamu nggak balas chat kamu kayak sejam gitu. You know itu waktunya kerja, kamu tahu itu waktunya kerja, jadi jangan dipusingin gitu. Ya berarti dia kerja gitu. Jadi jangan terlalu banyak membuat skenario-skenario yang buruk, karena dirimu adalah seseorang yang mampu untuk membuat realita kamu dasarnya dari pikiran kamu sendiri. Jadi kayak kamu magnetik lah gitu, kayak magnet untuk bisa mewujudkan apa yang terjadi di realita ini gitu. Jadi sometimes saat kita tidak terlalu berfokus untuk kepikiran negatif, yang kita akan manifestasi pasti hal yang positif. Nah, vice versa, kalau kita fokusin secara skenario-skenario yang negatif, yang kita akan tarik ke dalam dunia kita juga hal yang negatif. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Message from universe. Apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu? Ada The Hermit, jadi ini kayak sebenarnya validasi kamu bakalan banyak mungkin selain dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ini kayak kamu sendiri ngambil keputusan untuk menjauh dari keadaan-keadaan yang toksik. What I see di sini, kamu punya tanggung jawab yang besar. Jadi yang tadi aku bilang, kemampuan kamu itu bukan hanya untuk kamu nikmatin sekarang, tapi buat mungkin keturunan kamu di masa depan. Karena sometimes what we do sekarang nggak akan kelihatan hasilnya, mungkin kelihatannya nanti gitu. Ada beberapa contoh, misalnya ada orang-orang yang suka nulis nih gitu, mungkin nggak akan ngelihat dampaknya sekarang atau impactnya sekarang, tapi nanti saat sudah kita beranjak tua, tulisannya dilihat sama anak-anak muda atau sama anak-anak yang baru beranjak dewasa gitu, menginspirasi mereka. Jadi sometimes yang kita lakuin sekarang mungkin efeknya bertahun-tahun berikutnya gitu. Jadi lebih punya optimisme aja gitu. At least what you do itu dasarnya dari niat yang baik gitu. Nah, energi Hermit adalah kita mencari cahaya atau kita berjalan memegang cahaya. Vice versa. Untuk kamu yang butuh cahaya, akan ada seseorang yang datang ke dalam hidup kamu, memberikan
ilham lah, memberikan pencerahan lah. But if you feel like I'm okay nih, aku tenang-tenang aja hidup, berarti ini adalah kesempatan kamu untuk memberikan cahaya ke orang lain. Because what I see dari energi Dharma sendiri kan, sebenarnya kita punya, ibaratkan kayak punya cahaya pribadi lah gitu. Kita punya aura yang terpancar. Sayang kalau nggak digunakan untuk berbuat baik gitu. Sayang kalau digunakan untuk hal-hal untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang kepentingan untuk memuaskan ego sesaat. Contoh misalnya kamu pemimpin gitu. Kamu memilih untuk jadi pemimpin untuk kantong kamu sendiri contohnya. Jatuhnya kamu punya cahaya tapi kamu gunakan untuk tindakan yang buruk sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan dan kesempatan gitu untuk bersinar, gunakan sinarmu itu untuk hal-hal yang positif, untuk helping others gitu, buat ngebantu orang lain buat tidak tersesat gitu. Jadi what I know is kita punya ilmu nih gitu. Mungkin di dalam hidup ini, apalagi di Indonesia, ada ilmu, contoh ilmu putih sama ilmu hitam. Sebenarnya itu tergantung di tangan manusianya sendiri. Kalau misalnya manusianya baik, tulus, mau dia punya ilmu hitam pun, pas keluar itu jadi baik juga gitu. Jadi tergantung dari manusianya gimana ngegunain ilmu tersebut. Ada yang punya ilmu putih tapi orangnya jahat, dia pakai jadi jahat juga, ya kan? Jadi tergantung dari manusia sendiri. Sama kayak kita, contoh misalnya ada pisau nih gitu, pisaunya tajam, dipegang sama seorang chef itu bakalan jadi masakan yang enak. Tapi kalau di tangan seorang maling itu bakalan menusuk orang lain atau bahkan menjahati orang lain. Jadi tergantung dari dirinya kita sendiri, mau itu adalah sesuatu yang negatif atau positif. Kalau kita keluarin ya untuk hal-hal dengan niat yang baik, itu akan jadi baik juga gitu. And don't forget, sometimes saat manusia itu punya cahaya, kita juga bakalan terlena gitu, terlena sama cahaya orang lain atau sama keadaan di luar gitu, atau bahkan sama ego-ego yang toxic, sama material things. Energi the Four of Cups ini ngomongin soal saran ya. Nanti akan ada hal-hal yang mungkin menggoda dirimu gitu. Jadi jangan sampai menyanyiakan hal yang real atau hal-hal yang nyata. Ini bakalan banyak yang akan narik diri buat kontemplasi, memahami diri sendiri. The bottom of the deck ada the strength, ini kayak validasi memahami diri sendiri. Aku melihat setiap manusia itu punya positif dan negatif. Mungkin kita anggap sebagai negatifnya kita itu kayak sisi buas. Ada manusia yang tidak bisa mengontrol sisi buasnya dia. Jadi kalau keluar ya keluar aja sembarangan gitu sisi buasnya. Dan bahkan dikontrol sama sisi negatif dan sisi buasnya sendiri. Tapi ada manusia yang cukup bijak untuk mengontrol sisi buas tersebut. Berdamai aja, emang ada kok gitu. Emang ada sisi negatif, ya udah kenapa gitu. Tapi dikontrol. Jadi akhirnya bisa keluar saat momentum yang tepat untuk benefit diri sendiri juga, untuk benefit yang positif. So aku bakalan lihat ke tarotnya lagi. Ada the Queen of Swords, ada the Knight of Swords, the Empress, the Wheel of Fortune, sama ada the Ten of Swords. Aku mau satu lagi deh. Ini nanti ada panggilan jiwa yang akan jelas banget. Kalau ngomongin soal timing, kapan, kayak kamu nunggu sesuatu, pengen nikah, pengen naik jabatan, pengen punya ini, pengen punya itu, kamu nanya kapan, ngomongin soal divine timing. Because yang namanya divine timing, it's actually dari actionnya kita sendiri gitu. Ada orang yang siap untuk menikah, cepet aja nikahnya gitu. Jadi harus self-reflection. Kalau kamu mau cepet-cepet, harus siapin diri cepet-cepet. Cuman memang kalau ngomongin soal divine timing, kita kan punya fase, punya ritmenya masing-masing ya. But energi the Wheel of Fortune itu sesuatu yang unexpected, sesuatu yang tidak terduga. Sometimes kita tidak ekspektasikan tapi itu datang gitu. Nah, dari energi karma di sini, ada sesuatu di masa lalu kamu, ini bukan hanya dirimu saja, ini bisa jadi orang-orang yang punya hubungan darah sama kamu gitu.
ada sesuatu yang kamu sembuhkan dari situ, ada sesuatu yang kamu benahi di situ. Cuman kalau aku lihat panggilan jiwa ini akan lebih jelas lagi. Mungkin kamu akan sering dengar kuping kamu berdenging, atau bakalan sering dengar atau sering lihat tanda-tanda dari semesta gitu, bertubi-tubi biasanya. Itu sampai beberapa dari kalian aku ngelihatnya beberapa dari kalian bahkan ngerasa kayak aduh ini keganggu banget gitu karena sering banget kayak gini. Jadi kalau kita nggak dengerin, kita abaikan, ya akan semakin mengganggu rasanya gitu sebenarnya. Tapi kalau kita nerima, oke, tandanya ini, semesta nyuruhnya ini, ikutin, itu nggak akan ngeganggu gitu. Itu akan malah memberikan banyak cahaya untuk dirimu sendiri. Karena orang-orang ngerasa bingung sebenarnya karena kita tidak menjalani misi kita seutuh-utuhnya atau tidak mengenal diri kita seutuh-utuhnya. So, understanding yourself itu akan sangat membantu. Dan jangan sampai terlena sih, aku lihat. Terlena mungkin sama, kadang-kadang kan kita punya ego kita sendiri nih ya. Kita punya pemikiran kita sendiri. Kadang-kadang itu yang bikin kita kayak terjerumus gitu. Pikiran-pikiran yang sebenarnya jatuhnya illusion. Kalau aku lihat dari energi The Queen of Swords, nanti ada kejelasan kok. Sometimes gini, sometimes caranya Tuhan untuk memberikan manusia kejelasan atau jawaban itu unik-unik gitu. Ada yang datangnya dari masalah, ada yang datangnya dari percintaan, ada yang datangnya dari meditasi, ada yang datangnya saat kita sedang journaling, ada yang datangnya lewat mimpi, lewat film yang kita tonton, lewat lagu yang kita dengar gitu. So unik-unik. Jadi terima itu kalau aku lihat. Cuman ini cukup cepat dapat pesannya dalam waktu dekat. Nah, di sini ada energi The Empress. Ini kalau aku lihat purpose kamu bakalan sangat makmur hidupnya ya. Energi The Empress itu kayak tadi, giving birth to something. Ini sosok ibu kalau kamu lihat yang sedang hamil duduk dengan kenyamanan, di samping-sampingnya ada padi gitu, di belakangnya ada atmosfer yang hijau-hijau. Kelihatannya kan rich banget gak sih? Kelihatannya kayak banget gak sih? Gitu. Jadi kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang akan mendapatkan kenyamanan seperti ini. Terutama untuk kalian yang perempuan ya. Akan lebih fertile lagi, akan lebih subur lagi gitu. Dan untuk kalian yang mungkin masih agak worry, ini diminta untuk lebih tadi fokus sama kesehatan rahim. Belajar untuk ngeluarin sesuatu atau bikin karya kamu sendiri. Kayak kamu pengen berbisnis, coba deh sudah mulai dari sekarang berbisnis, karena bukan aura sih, sebenarnya dari keadaan semesta dan spirit guide kamu itu kayak lagi semangat banget untuk ngebantu kamu buat sukses, ibaratkan gitu. Jadi di sini ini sebagai saran, buat sesuatu yang datangnya dari diri sendiri. The bottom of the deck ada the Ten of Pentacles. Ini hubungannya sama keluarga, tadi aku bilang. Kamu akan mewariskan sesuatu yang cukup signifikan di dalam keluarga kamu. Dan ini mungkin hal-hal tersebut yang kamu wariskan akan sangat berguna untuk masa depan, bukan hanya untuk keturunan kamu pribadi ya. Gitu. Itu bisa jadi lingkungan sekitar kamu nantilah gitu. So aku bakalan lihat ada love, banyak banget dari kalian yang purpose-nya untuk bertemu sama seseorang. Kayak kenapa kamu ngalamin ini semua kemarin? Karena lagi diasah sama semesta untuk menyiapkan diri ketemu sama seseorang yang tepat untuk diri kamu. Karena saat bertemu, kalian bagaikan power couple, bisa dan mampu untuk menginspirasi sekitar kalian. Dari energi The Box, keunikan diri sendiri. Aku ngelihatnya di sini lebih banyak untuk nerima aja keunikan masing-masing. Jadi jangan malu sebenarnya sama diri sendiri. Karena kalau kita semakin malu, kayak semakin ngerasa terkucilkan jati diri sendirinya gitu. Jadi akan semakin malu untuk keluar. Kalau kita embracing, ya udah terima aja keunikan diri sendiri, keunikan jalan kamu sendiri. Si
sosok yang di dalam dirimu itu atau higher self kamu akan semakin muncul, akan semakin memperlihatkan kemampuannya gitu. Saat higher self menunjukkan kemampuannya, everything goes smoothly sebenarnya. Semuanya jalannya smooth banget, gampang banget gitu. Contoh misalnya kayak kamu manifestasi sesuatu, kamu pengen sesuatu, datang gitu. So, kita bakalan lihat abrakadabra. Ini ngomongin soal magic di dalam diri. Jadi banyak kekuatan yang magical. Cuman kalau aku lihat, kamu bisa memanipulasi keadaan atau bisa ngebuat keadaan, ngebuat sesuatu untuk punya benefit atau punya keuntungan untuk diri sendiri gitu. Ada 444 protection. Di sini akan sangat terproteksi, akan ngerasa aman untuk ke depannya 1 sampai 3 bulan ke depan akan ngerasa sangat aman banget kok kalau aku lihat. Jadi apapun yang kamu lakukan itu, kamu bakalan ngerasa lebih confidence lagi. Today, I will do something my future self will thank me for. Jadi, hari ini, aku bakalan ngelakuin segala sesuatu yang nantinya diriku di masa depan akan sangat berterima kasih aku melakukan itu. Jadi, apa yang kamu bakalan lakuin, apa yang keputusan yang kamu pengen ambil, just do it. Di sini ada pink, ini ngomongin soal empati akan semakin strong lagi. Warna pink bisa jadi warna yang akan punya banyak keberuntungan untuk dirimu. Ada romansa yang tadi aku bilang, purpose kamu itu ketemu sama seseorang. Jadi kemungkinan akan kelihatan jelas nantinya. Mungkin aku buat ini di September, Oktober, November mungkin akan jelas. Cuman karena ini adalah timeless reading, dari 2 bulan kamu nonton ini, 1 sampai 2 bulan kamu nonton ini, ada kejelasan di soal percintaan. Dan ada penyembuhan dari cinta juga. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu misalnya mau tahu lebih lanjut menggunakan energi kamu sendiri, nggak kecampur-campur sama energi orang lain, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!